Koper itu berisi semua perlengkapan kebutuhan kita selama ada di Amerika nantinya. Bayangkan ketika sampai mendarat di sana, plus gak ada. Kok tinggal 2-3 orang, koper saya nggak keluar. Nah sampai terakhir, semua orang udah gone. Punya kita nggak ada. Gila guys, itu mishandling ternyata. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Raditya. Kembali di segmen Ceriko, cerita kokpit. Cerita seputar pengalaman seorang pilot. Yang kali ini saya akan jelaskan bagaimana kejadian saya sebenarnya bukan sebagai pilot. Cuman ini kejadian yang nggak enak banget. Tapi tetap seputar aviasi yang tentunya ini menjadi pengalaman bagi kalian semua. Kalau suatu hari kalian akan mendapatkan situasi seperti ini. Dan tentunya bagi kalian semua yang baru di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah ini. Karena tombol subscribe itu gratis tentunya. Dukung channel Captain Vincent supaya terus bisa berkembang di situ. Dan kalau kalian punya pertanyaan apapun itu seputar cerita kokpit ataupun tanya pilot, ya kalau cerita kokpit ini seperti sekarang ini adalah cerita mengenai pengalaman seorang pilot. Kalau tanya pilot adalah apapun yang kalian bertanyakan, masalah slot, penerbangan, sebagai penumpang, apapun itu kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini atau Instagram saya @vincentraditya tentunya. Oke, saya akan cerita hari ini bagaimana barang saya hilang guys. Bagasi saya. Kalian bisa bayangkan ketika kalian akan traveling dari satu tempat ke tempat lain. Kalian sudah planning tentunya. Oke, saya akan pergi ke sana kurang lebih 4 hari. Oke, baju apa yang saya bawa? Misalnya hari ini saya akan bawa baju ini dan barang-barang apa yang akan saya butuhkan ketika saya akan traveling. Bagaimana ketika kalian sudah memplan segala sesuatunya itu, tiba-tiba bagasi kalian hilang? Itu luar biasa pusing dan stresnya tentunya guys. Nah itu terjadi ketika saya terbang dari Jakarta ke Los Angeles, transit ke Taipei. Wah itu, it's a nightmare guys. Sudah semua di planning dan itu bukan wisata 1-2 hari, 1 bulan guys. Itu koper itu berisi semua perlengkapan kebutuhan kita selama ada di Amerika nantinya. Bayangkan ketika sampai mendarat di sana, plus gak ada. Kita kan gak ketemu lagi dengan si bagasi itu. Begitu kita masuk, kita check-in kan. Kita dari sini, transit ke sini, langsung ke sini. Udah, bagasi langsung di-check-in ke sana. Nah, kita kan ekspektasinya seperti biasa. Kita akan check-in, kita terbang ya kita enak biar kita nggak bawa-bawa. Tentunya lebih baik dititipkan di bagasi, biarkan bagasi itu bisa terdeliver dengan sendirinya tanpa kita mengangkat-ngangkat. Mereka menggunakan sistem baik itu manual ataupun itu otomatis guys. Tapi yang jelas intinya adalah bagaimana dia membuat orang-orang traveling tanpa hassle. Karena traveling itu tentunya lifestyle dan kebutuhan bagi kita semua tentunya kan. Nah itu benar-benar terjadi kepada saya guys. Nah ketika kita sudah sampai di Los Angeles, kita ke conveyor belt, kita cari, kita tungguin. Oke ini orang, loh kok koper gue nggak keluar-keluar. Gimana kalian bisa bayangkan? Pertama mulai dari rame, mulai dari sedang, lama-lama makin dikit. Kok tinggal 2-3 orang, koper saya nggak keluar. Nah sampai terakhir, semua orang udah gone. Punya kita nggak ada. Wah itu pusingnya menggelegar. Wah kita cari ke kiri, ke kanan, apakah ini benar, apakah keselip ke conveyor belt lain? Saya bingung kan ke sana. Wah akhirnya kita ke Lost and Found. Kita ke sana ditanya, oke kamu penerbangan dari mana? Baggage-nya, oh dia confirm ke Jakarta, dia confirm lagi ke Taipei, dia cari. Itu saya disuruh menunggu 2 jam guys, tidak ada jawaban, disuruh tunggu. Itu subuh guys mendaratnya, kalian bisa bayangin nggak? Nah jadi perasaan itu benar-benar nggak enak banget. Abis kamu udah capek luar biasa itu, pertama jamnya subuh, kedua kamu habis melakukan perjalanan yang luar biasa panjang guys, transit lagi, nunggu lagi, dan pada akhirnya semua orang pasti pengen pulang, pengen istirahat dan tidur. Setuju nggak? Nah ini barang kita nggak ada, kita ke Lost and Found dan kita disuruh nunggu. Nah yang membuat pusingnya lagi, setelah beberapa jam disuruh menunggu, mereka bilang, sorry we cannot find your baggage right now. You have to wait, please give us your contact number and we'll contact you as soon as we have information. Wah gila guys. Kalian sudah berada di satu tempat tanpa membawa persiapan apa-apa. Obat cuci muka, baju. Wah repot memang, bawaan saya ini memang pada repot. Kayak saya nggak bisa sembarangan pakai obat muka dan charger HP. Wah repotnya luar biasa. Nah itu yang membuat saya stres luar biasa. Nah setelah menunggu 1-2 hari baru mereka kontak kita. Kita sudah ketemu bagasinya. Itu bagasinya di Taipei. Gila guys, itu mishandling ternyata. Wah kacau luar biasa. Beberapa hari pakaian kita repot mesti beli dan kita cari, apalagi yang nggak cocok obat muka dan lain sebagainya. Wah it's ruined. Sejak itu pengalaman tersebut yang membuat saya benar-benar very careful. Saya plan barang saya dalam bagasi saya. Seperti ketika saya bawa 2 bagasi, ini merupakan suatu cerita yang bagus buat kalian semua. Pengalaman yang akan kalian ambil hikmahnya guys. Ketika saya akan packing barang, ketika saya terbang biasanya saya punya 2 tas. Nah tas yang pertama itu tas terbang saya. Biasanya saya kosongin, saya isi cuma barang-barang ketika kita transit doang. Nah sekarang ini sejak kejadian itu, tas saya masing-masing itu saya persiapkan kayak baju, kayak perlengkapan mandi dan lain sebagainya yang saya core butuhkan tanpa harus membutuhkan
tas yang besar saya. Nah, maka dari itu di dalam tas terbang saya itu ada baju tidur, ada kaos untuk beraktivitas 1-2 hari, perlengkapan mandi, dan charger, semua charger HP ada di sana. Nah, itulah adalah precautionary saya ketika saya akan melakukan perjalanan. Baik itu saya terbang berhari-hari ataupun hanya 2 jam, tetap di dalam tas saya selalu memiliki ekstra baju ganti dan semua persiapan seumpama saya harus divert ke satu kota ataupun saya harus ketinggalan tas yang lain, saya tetap memiliki perlengkapan saya untuk ada di sana. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga ini menjadi hikmah ya. Kalian bisa pelajari dari apa yang saya lewati. Jangan terlalu percaya dengan baggage service dari maskapai. Apapun maskapainya itu bisa mishandling, bisa salah masuk pesawat. Ya memang chance-nya kecil sekali. Ataupun bisa hilang. Bahkan bagasinya balik tapi barangnya nggak balik. So, selalu pikirkan ketika kalian menitipkan bagasi, oh ini hilang nih. Kalian harus taruh benda apa yang kalian siap untuk hilang. Walaupun mereka nanti adalah polisinya, lost and found dan lain sebagainya. Cuman ya biasanya ada tulisan kecil di kertas itu ya mereka tidak bertanggung jawab kerusakan ataupun kehilangan. Makanya kalian taruh barang yang tentunya kalian siap untuk hilang. So, dari cerita ini, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Packinglah barang-barang tidak hanya di dalam satu tas. Make sure kalian memiliki tas kedua yang bisa menunjang ketika kalian tidak memiliki tas yang satu lagi selama kalian di sana. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Dukung terus channel Captain Vincent supaya terus berkembang di dunia YouTube. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rotate. Bye! Pilot adalah profesi yang dikenal dengan kemampuan, disiplin yang tinggi, logika, keterampilan dan ketangkasan, multitasking, fleksibel, kepemimpinan dan teamwork, kemampuan untuk berinteraksi antar budaya, public speaking, dan juga time management yang baik. Pilot bisa mendapatkan kemampuan tersebut dengan training secara intensif, belajar dari kesalahan dan pengalaman yang pernah ia lalui. Masalahnya, biaya sekolah pilot tidaklah murah. Banyak pula orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk menjadi seorang pilot, namun mereka tetap mau anaknya memiliki skill di bidang ini. Ada pula orang yang menginginkan kemampuan pilot, tapi tidak ingin sekolah karena memiliki cita-cita yang lain. Dan juga selain itu, biaya mempertahankan lisensi pilot itu juga tidaklah murah. Pilot diharuskan untuk melakukan medical check-up setiap 6 bulan. Pilot juga diharuskan melakukan 3 take-off dan 3 landing setiap 90 hari, dan juga profisiensi cek tiap 6 bulan. Ada juga berbagai macam pemeriksaan yang harus dilakukan secara intensif, seperti instrument rating, ataupun cek setiap 2 tahunnya, dan lebih lagi apabila mereka memiliki type rating, maka mereka harus mengeluarkan biaya ribuan dolar agar dapat mempertahankan lisensi mereka. Pada akhirnya, apabila mereka tidak dapat memaintain lisensi mereka dengan baik, maka diperlukan biaya yang sangat mahal untuk menghidupkan kembali lisensinya dia. Di luar dari itu, tentunya memang ada orang yang memang tidak mampu untuk menyekolahkan dirinya untuk menjadi seorang pilot. Nah, untuk itu, kalian semua tidak perlu khawatir lagi, karena sekarang ada solusi yang tepat bagi kalian semua. Bayangkan apabila Anda bisa mendapatkan skill seorang pilot seperti disiplin, kemampuan keterampilan dan ketangkasan, multitasking, public speaking, dan lain-lainnya. Kami menyediakan berbagai macam program untuk melatih diri kalian untuk memiliki skill seorang pilot yang didamba-dambakan tanpa harus mengeluarkan biaya sekolah pilot yang tentunya sangat mahal luar biasa. Ini juga merupakan solusi yang sangat baik bagi kalian semua aviation geek yang suka dengan pesawat dan simulator. Karena training yang kami berikan mulai dari level terendah hingga kemampuan pilot yang digunakan di aslinya. Karena silabus yang kami gunakan merupakan silabus yang digunakan oleh training pilot aslinya. Dan yang perlu kalian ketahui, karena semua trainingnya akan dilakukan di simulator yang berskala mirip sekali dengan aslinya, maka bisa dipastikan selain Anda akan mendapatkan skill seorang pilot yang Anda bisa gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, Anda juga akan mendapatkan skill asli seorang pilot di mana Anda tentunya bisa menerbangkan mulai dari simulator dan transisi ke pesawat aslinya. Karena semua prosedur, silabus, dan alat yang digunakan adalah silabus dan alat yang menyerupai dengan aslinya. Tunggu apa lagi guys? Pilih programnya dan mulailah sekarang untuk mempersiapkan masa depan kalian menjadi masa depan yang lebih baik lagi.